selesai. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Bulanda Pratami. Hadir Bu. Helpia Marita Sari. Hadir Bu. Elza Aprilia. Hadir Bu. Reva Mutiara Dewi. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Ya Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu ada tepuk semangat. Ibu contohin terlebih dahulu ya. Ya Bu. Tepuk semangat 1. Tepuk semangat 2. Bu, tepuk semangat 3. H, tepuk semangat 1, 2, 3. Bu, H, bisa? Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat 1. Semangat 2. Semangat 3. Tepuk semangat 1, 2, 3. Oke, sudah siap belajar? Ya. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Belum, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ada yang pernah dengar apa itu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad? Belum. Belum pernah dengar? Oke. Ada yang tahu Perlu gitu. apa yang perintah apa yang Nabi Muhammad dapatkan pas peristiwa Isra Mi'raj? Ini Sholat. Iya benar. Perintah sholat ya. Iya Bu. Jadi Isra Mi'raj itu berasal dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Kata Isra mempunyai arti perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Dalam sejarah Islam, yang dimaksud dengan Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oke, perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada malam itu Nabi Muhammad SAW sedang berada dekat dengan Ka'bah. Malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW dan membelah dadanya. Malaikat Jibril kemudian membersihkan dada Rasulullah SAW dengan air Zam-Zam. Kemudian Malaikat Jibril memasukkannya hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Malaikat Jibril mendampingi Rasulullah SAW mengendarai buruk menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi Muhammad SAW dalam perjalanannya ke Masjidil Aqsa melewati beberapa tempat, di antaranya ada Madinah dan Madian. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha yang di dalamnya terdapat 4 sungai. 2 sungai ada di dalam dan 2 sungai ada di luar. Menurut keterangan malaikat Jibril, 2 sungai yang ada di dalam itu ada surga, dan sungai yang mengalir keluar adalah sungai Nil dan Efrat. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik lagi ke Mustawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan ini diperintahkan umat Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Rasulullah SAW kemudian turun sampai ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan umat Nabi Muhammad SAW itu tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Setelah menghadap Allah lagi, akhirnya kewajibannya itu dikurangi menjadi 5 waktu. Dalam tersebut ada kejadian-kejadian.
dalam Isra Mi'raj. Yang pertama ada Nabi Muhammad SAW itu diperlihatkan wajah malaikat penjaga neraka. Badannya tinggi besar dengan wajah yang seram dan menakutkan. Mereka tidak pernah tersenyum sedikit pun. Hal ini menggambarkan betapa kasar malaikat penjaga neraka yang tidak mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang disiksanya. Betapapun orang-orang yang ada di neraka meminta pertolongan kepadanya, mereka tidak akan memberi pertolongan sedikit pun. Peristiwa yang kedua, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang membawa daging yang baik dan sebelahnya ada daging yang busuk. Daging yang baik itu dibuang dan daging yang busuk itu diambilnya. Kejadian ini menggambarkan orang yang ketika di dunia hidupnya sering melakukan zina. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri. Orang itu menjerit kesakitan setelah terpotong lidah itu tersambung kembali dan kemudian dipotong lagi. Itu terjadi terus-menerus tanpa henti. Orang itu juga merasakan sakit yang berkali-kali. Inilah gambaran orang ketika di dunia selalu berkata bohong dan selalu memperbincangkan keburukan orang lain. Jadi nggak boleh bergibah ya. Ya, Bu. Yang terakhir itu Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang memiliki perut yang sangat besar. Orang itu merasa kesusahan ketika duduk, susah berdiri, susah juga apalagi berjalan, susah sekali karena perutnya besar. Peristiwa ini menggambarkan orang ketika hidup di dunia selalu memakan riba, harta yang diperolehnya tidak diperolehnya secara halal. Oke, sampai di sini. Apakah kalian semua sudah paham? Paham. Oke, kalau sudah paham semua, di sini Ibu ada tugas ya. Ya, Bu. Ibu bagi dulu menjadi 3 kelompok. Satu kelompoknya 5 orang. Sudah? 3 orang untuk maju ke depan untuk mewakili kelompoknya. Novi, Aisyah, Belanda, boleh maju. Ayo Tasya bacakan. Satu, apa arti dari kata Islam dalam peristiwa Isra Mi'raj? C. Perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari. Apakah benar? Kemana saja Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dalam peristiwa Isra Mi'raj? B. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Benar. Sidratul Muntaha. Benar? Belanda lanjutkan. Yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal berapa menurut kalender Hijriah? C. 27 Rajab. Benar? Benar. Oke. Malaysia? Siapakah malaikat yang mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj? D. Malaikat Jibril. Benar? Benar. Tangan kepada teman-temannya. Oke. Kepada Riri tolong bacakan kesimpulannya. Isra Mi'raj merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terdiri dari 2 bagian perjalanan spiritual Nabi Muhammad. Kata Isra merujuk pada perjalanan malam hari Nabi dari Masjidil Haram ke Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.